Halo, semangat pagi teman-teman. Jumpa dengan saya, Manudun Sitinjak. Kali ini saya akan berbicara mengenai krisis dan peluang. Nah, 2 hari yang lalu saya ada menulis satu artikel di Facebook, halaman Mercypreneur dan juga di website Mercypreneur, bahwa krisis saat ini, khususnya krisis COVID-19, sesungguhnya adalah peluang emas, teman-teman. Nah, khususnya bagi teman-teman member-member Mercy, Anda harus tetap optimis karena Anda adalah entrepreneur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini saat krisis, ini terhalang dengan PSBB, situasi COVID-19 dan sebagainya, dan kita tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada yang berbicara seperti itu, berarti Anda bukan entrepreneur. Anda menjadi pecundang, teman-teman. Dan saya yakin Anda bukanlah pecundang, Anda adalah pemenang, ya. Kalau Anda baca buku yang ditulis oleh Kiyosaki, Business of the 21st Century, di sini disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu sesungguhnya lahir pada masa krisis, termasuk Microsoft, Disney World, bahkan Bank Mandiri, teman-teman, itu lahir di tengah-tengah krisis tahun 98. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pada saat-saat krisis, maka orang-orang yang kreatif ya akan menunjukkan ketangguhannya. Mereka akan melihat peluang di setiap krisis, teman-teman. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadi kaya raya setelah krisis. Sebut saja misalnya pemilik Jarum, ya, pemilik BCA, ya, Bapak Hartono bersaudara. Setelah krisis tahun 2008-2009, mereka justru menjadi semakin kaya raya. Demikian juga dengan Warren Buffett, teman-teman. Justru semakin kaya. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam setiap krisis itu ada peluang emas yang sangat besar. Nah, bagaimana orang-orang kreatif, bagaimana para entrepreneur, bagaimana orang yang berpikir positif, yang berpikir sebagai pemenang, memanfaatkan situasi krisis untuk justru melambung tinggi, teman-teman. Nah, dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita kembali ke basic kita sebagai pebisnis Mercy. Kita pebisnis Mercy itu bukan hanya sekedar agent, bukan. Sesungguhnya, siapapun yang bergabung di Mercy dan menyadari posisinya, dia adalah seorang entrepreneur. Dia adalah pemilik perusahaan. Jaringannya adalah perusahaannya. Jaringannya adalah asetnya. Jika dia berhasil membangun jaringan, maka sesungguhnya dia seperti pemilik perusahaan. Yang suatu saat jika jaringan itu sudah mandiri, maka Anda akan memperoleh passive income. Artinya, Anda layak disebut sebagai seorang pengusaha. Nah, sadarilah ini. Kebanyakan justru yang menjadi salah adalah bahwa kita menganggap bahwa kita bergabung di sini hanya untuk sekedar dapat uang. Maka kita lupa untuk membina jaringan kita. Kita lupa bahwa setelah kita dapat bonus, kita senang, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Dapat bonus, dapat bonus, dapat bonus, tapi itu terbatas, teman-teman. Ya. Yang benar adalah bahwa kita harus punya pola pikir sebagai pengusaha, bukan pedagang, teman-teman. Jangan punya pola pikir sebagai employee, pekerja, atau sebagai self-employed yang bekerja untuk diri sendiri, bukan. Anda adalah seorang pemilik bisnis besar. You are the business owner. Anda sesungguhnya business owner, itu yang harus dipahami, teman-teman. Karena cara berpikir seorang pemilik bisnis dengan seorang karyawan itu tentu akan sangat-sangat berbeda, teman-teman. Nah, maka teman-teman saya ajak, ayo kita berpikir sama-sama, ayo kita berpikir besar bahwa kita adalah pemilik-pemilik perusahaan. Maka seorang pemilik perusahaan, seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang wirausahawan, itu harus selalu berpikir kreatif. Dia harus selalu bisa melihat peluang dalam kondisi apapun itu, teman-teman. Terutama dalam kondisi krisis seperti ini. Maka orang-orang cerdas, entrepreneur cerdas, tentu bisa melihat peluang emasnya. Oke, banyak sekali peluang kita gali. Tapi diantaranya saya akan sampaikan apa yang sudah saya tuliskan ya beberapa hari lalu di Mercypreneur, ya, mercypreneur.com, ya, teman-teman. Yang pertama, peluang yang bisa kita lihat dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, ya.
Kita sebagai member Mercy, kita sebagai leader Mercy, kita mempunyai produk yang sangat luar biasa. Kita punya Mercy Propolis. Di mana Mercy Propolis kita sudah tahu, dia mempunyai kandungan yang sangat luar biasa, ya. Dia mengandung bioflavonoids, dia bisa mengaktifkan kelenjar timus, dia mempunyai vitamin yang sangat lengkap, sehingga bisa meningkatkan daya imun tubuh kita. Kita tahu bahwa dengan meningkatnya daya imun tubuh kita, maka kita akan terhindar dari terpapar virus corona, teman-teman. Daya imun tubuh itu yang sangat penting, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, saya sendiri juga sangat yakin bahwa kalau propolis itu merupakan antivirus, maka dia juga, ya, kemungkinan akan sangat efektif untuk melawan virus, teman-teman. Untuk membuat virus tidak menempel di dalam tubuh kita. Nah, dengan kedua fungsi ini, teman-teman, maka kita tentunya bisa menawarkan atau menyampaikan informasi ini kepada seluruh saudara-saudara kita. Karena COVID-19 sendiri belum ada vaksinnya dan juga belum ada obatnya, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan yang meminum yang namanya antivirus. Nah, itu adalah Mercy Propolis. Dan sudah banyak teman-teman kita yang mengkonsumsi, ya. Salah satunya adalah PDP di Kalimantan Barat, ya. Waktu itu beliau begitu pulang dari Bogor waktu ikut training, kemudian kondisinya kurang sehat di sana, batuk-batuk, kemudian badannya juga panas, ya, lalu dibawa ke rumah sakit di Mempawah di Kalimantan Barat itu dan status sebagai PDP. Dan kondisi di sana sangat mencekam waktu itu. Bahkan Bapak Gubernur Kalimantan Barat pun mengirimkan karangan bunga untuk menguatkan para petugas medis, para dokter dan para perawat yang di sana untuk menangani PDP yang ada di Mempawah. Dan ternyata luar biasa saudara kita ini, ya, kita kirimi Mercy Propolis, ya, tambahan dari propolis yang dia sudah punya, dia minum. Dan luar biasa, ya. Beberapa hari sebelum selesai masa karantina, ya, kemudian hasil tesnya sudah keluar bahwa beliau negatif dan memang kondisi fisiknya menjadi sangat sehat, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Nah, ini bisa kita tawarkan. Kabar baik ini kita sampaikan kepada sebanyak mungkin orang, teman-teman. Yang ada di kontak kita, di HP kita, teman-teman, di Facebook kita, di WA kita, di kontak telepon kita, semua. Mari kita sebarkan informasi ini, kebaikan ini, teman-teman, supaya semakin banyak orang yang tertolong. Karena saat ini kita lihat, teman-teman, dunia sudah 3,9 juta yang terinfeksi, ya, dan sudah ya 300 ribuan yang meninggal, ya. Di Indonesia juga masih kecenderungannya masih meningkat. Jadi ini suatu hal yang sangat baik apabila kita promosikan, ya. Mungkin pemerintah ataupun para petugas medis ataupun masyarakat sekarang belum melirik yang namanya Mercy Propolis. Tetapi kalau kita sama-sama berbicara, menyampaikan kepada mereka, terus-menerus kita promosikan, teman-teman. Kita sampaikan informasi baik ini, ya. Dan kita bukan mengada-ada, kita nggak membesar-besarkan. Maka saya sangat yakin akan banyak orang yang tertolong. Masyarakat sesungguhnya butuh ini, hanya mereka belum percaya, belum melihat. Tetapi nanti kita lihat sekarang sudah mulai banyak yang konsumsi dan ya banyak ODP maupun PDP yang memang sudah tersembuhkan dengan Mercy Propolis, ya. Data-datanya Anda sudah tahu, ya, Pak Saud Simatupang sudah share di Facebook maupun langsung ke WA Anda, ya, dan juga teman leader-leader yang lainnya. Nah, itu adalah peluang yang pertama, teman-teman, ya, bahwa Mercy Propolis saya sangat yakin sangat efektif untuk menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dari paparan COVID-19, teman-teman. Itu peluang yang pertama. Jadi bagikan itu dengan senang hati. Lalu peluang yang kedua apa, teman-teman? Peluang emas yang kedua adalah bahwa pada saat ini kita lihat bahwa sangat banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, sangat banyak karyawan yang dirumahkan, tidak dibayar, atau bahkan PHK, teman-teman. Maka sekarang sangat banyak orang yang menganggur. Selain daripada perusahaan, mari kita lihat juga, ya, teman-teman yang bekerja harian, seperti misalkan yang bekerja di bidang transportasi, taksi online, Gojek, dan sejenisnya, teman-teman. Mereka juga tidak bisa. Kita lihat Gojek sekarang tidak bisa membawa orang. Dengan pembatasan PSBB, mereka hanya bisa bawa barang. Nah, ini tentunya sangat menurunkan penghasilan mereka, teman-teman, ya. Demikian juga teman-teman yang tadinya bekerja di perusahaan. Mari kita ajak mereka untuk melirik kepada peluang baru ini, bahwa Mercy membuka lapangan kerja untuk mereka, teman-teman. Mungkin mereka kasih alasan tidak punya modal, tidak punya waktu, tidak ngerti, dan sebagainya. Itu tentu dari bagaimana kita menghandle, teman-teman. Justru dalam kondisi saat ini, kalau memang mau berubah ekonominya, maka bergabunglah dengan Mercy. Jangan berpikir semata-mata uang yang akan dikeluarkan untuk bergabung di Mercy. Tetapi manfaat produk yang didapatkan itu yang pertama. Dan yang kedua, manfaat bisnisnya. Karena
bisnis Mercy adalah bisnis yang sangat cocok di era informasi, ya. Di mana di era informasi saat ini, ya, tidak butuh modal yang besar, modal sangat-sangat kecil, ya. Dan kita sangat didukung dengan platform informasi yang sangat luar biasa seperti WA, Facebook, YouTube dan sebagainya, Instagram, teman-teman kita. Dengan media digital yang ada saat ini, maka informasi itu bisa kita kirimkan kepada setiap orang dan itu langsung sampai di tangan orang. Di mana? Di HP-nya. Kalau dulu kita bicara misalkan media cetak, teman-teman, nah itu masih tunggu waktu dari tempat percetakannya, mungkin dibawa ke kantor redaksinya, kemudian dibawa ke pengirimnya, baru dibawa ke rumah-rumah, teman-teman. Itu butuh waktu. Kalau ini dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang terjadi di Amerika misalnya atau di Eropa pada saat ini, atau bahkan di Afrika Selatan atau dimanapun seluruh dunia ini, ya kita bisa tahu sekarang ini juga, teman-teman. Kita bisa tahu dalam hitungan detik atau sepersekian detik, teman-teman. Kenapa? Itu karena kecanggihan sistem informasi yang ada saat ini, teman-teman. Nah, jadi ada peluang untuk merekrut lebih banyak orang karena memang banyak orang yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini, teman-teman. Banyak orang yang membutuhkan sumber penghasilan. Mari kita mulai merekrut mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa ini ada peluang bisnis yang sangat bagus. Ada pekerjaan yang sangat bagus dan Anda akan dibentuk menjadi pengusaha, Anda bisa punya penghasilan yang sangat besar, tidak terbatas, dan Anda yang akan menentukan masa depan Anda. Inilah saatnya, inilah kesempatan sesungguhnya bahwa kita menyampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya pekerjaan yang aman di luaran sana. Ya, kalau selama ini kita memprospek orang misalnya, menyampaikan bisnis Mercy kepada orang, mereka mengatakan, ya, yang aman-aman aja lah Pak, dapat gaji setiap bulan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mari kita lihat, bukti krisis ini membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang aman, teman-teman. Krisis ini membuktikan bahwa pekerjaan yang paling aman itu sesungguhnya adalah menjadi pebisnis. Menjadi pebisnis seperti kita, menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Karena Anda yang akan mengendalikan masa depan Anda, bukan orang lain, bukan perusahaan. Nah, pemahaman inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Karena masyarakat kita memang ya 90% mereka ingin cari yang nyaman-nyaman saja. Nah, sekarang di masa krisis ini, ya, mari kita ajak teman-teman kita untuk mulai berpikir mengendalikan masa depannya. Mengendalikan masa depannya yaitu dengan jalan apa? Mereka menjadi entrepreneur. Oke? Itu peluang yang kedua. Lalu peluang yang ketiga apa? Peluang yang ketiga adalah bahwa saat ini jauh lebih mudah bagi kita untuk menjangkau orang. Karena yang pertama seperti saya sampaikan tadi bahwa kita punya alat, ya, media digital. Dengan HP kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang, teman-teman. Ya, di Facebook saja misalnya ada 100 juta sampai 150 juta orang yang terhubung ke Facebook di Indonesia saja. Ini peluang market yang sangat-sangat besar, teman-teman. Dan saat-saat seperti ini, orang-orang itu ada di mana? Orang-orang itu kebanyakan ada di rumah. Mereka pegang HP-nya. Mereka lebih mudah untuk kita hubungi. Mereka akan lebih mudah tersambung dengan kita. Dan pada kondisi saat mereka seperti keadaan saat ini, maka mereka akan melihat, oh iya, ini ada peluang. Kita share bagaimana kita mengerjakan Mercy. Kita share bagaimana Mercy ini telah merubah hidup kita, teman-teman. Maka inilah 3 peluang emas, setidaknya 3 peluang emas yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi teman-teman, ayo semuanya kita semangat. Kondisi COVID-19 ini tidak seharusnya membuat kita down, tetapi membuat kita bangkit. Keadaan seperti ini bukanlah hal yang akan membuat kita menjadi mati langkah, tetapi sebaliknya akan membuat kita bangkit dan sukses luar biasa. Nah, teman-teman, pilihannya ada pada Anda. Anda mau ngambil peluangnya atau tidak? Kalau Anda adalah pemenang, maka ambillah peluang emas ini dan saatnya Anda sukses luar biasa. Sekian dari saya. Sampai jumpa di puncak sukses. Mercy, yes, mantap. Dan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe ya. Subscribe Mercy Trainer, teman-teman ya. Subscribe supaya Anda selalu update dengan video-video dari kami. Salam sukses luar biasa. God bless. Thank you for watching.